Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Rahmi dan teman semua. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang analisis bibliometrik menggunakan PostViewer. Kelompok kami beranggotakan Divana Aldera, Moza Safa Sabilillah, Nabila Nurul, Misra Febrianti, dan Sarah Wiranti. Selanjutnya, ada materi pembahasannya, ada 6, yaitu analisis bibliometrik, lalu ada 5 langkah metode analisis bibliometrik, dan yang ketiga ada tools analisis bibliometrik, yang keempat apa itu Scopus dan apa itu PostViewer, yang kelima ada data Scopus, yang keenam ada tutorial analisis bibliometrik menggunakan PostViewer. Selanjutnya, bibliometrik sendiri merupakan suatu bidang ilmu yang mengukur atau menganalisis sejarah perkembangan literatur dengan teknik matematika atau statistika untuk mempelajari publikasi suatu informasi. Maka dari itu, analisis bibliometrik sendiri dapat kita artikan sebagai sebuah metode kuantitatif untuk menganalisis data bibliografi yang ada di artikel atau di jurnal. Selanjutnya, yaitu ada tools analisis bibliometrik. Yang pertama ada Scopus atau akses data. Scopus sendiri mekanismenya ini mengindeks berbagai jurnal dan tentunya menggunakan metode dan ada syaratnya, lalu hasil indeksnya diolah. Lalu yang kedua ada PostViewer atau analisis data. PostViewer sendiri menampilkan data biblio dalam bentuk visual. PostViewer sendiri menampilkan jejaring penulis antar subjek dan jejaring negara. Lalu di dalamnya ada perbedaan warna pada masing-masing kedalamannya. Lalu yang ketiga ada CSV dan Microsoft Excel untuk mengolah dan menyimpan data. CSV sendiri kepanjangannya ada Comma Separated Values, adalah file teks biasa yang berisi daftar data dan sering digunakan untuk bertukar data antara aplikasi yang berbeda, dan nantinya data di CSV sendiri ini akan diolah melalui Microsoft Excel. Ada 5 tahapan analisis bibliometrik. Yang pertama, menentukan kunci pencarian. Yang kedua, ada hasil pencarian awal. Yang ketiga, penyempurnaan hasil pencarian. Yang keempat, ada menyusun statistik data awal. Dan yang kelima, ada analisis data. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, Scopus merupakan layanan indeksasi dan penyedia database jurnal terbesar. Layanan Scopus berada di bawah naungan Elsevier, sebuah organisasi atau perusahaan penerbit publikasi ilmiah internasional yang berbasis di Amsterdam, Belanda sejak tahun 1880. Scopus telah mengindeks lebih dari 22.000 judul artikel jurnal dari 5.000 lebih penerbit. Sekitar 20.000 artikel yang terindeks merupakan artikel peer review. Selain Scopus, ada beberapa layanan indeksasi jurnal lain. Jurnal Indonesia yang telah terindeks Scopus juga sering dianggap sebagai jurnal yang berkualitas tinggi dan memiliki reputasi internasional. Boleh di next. Untuk dari data Scopus ini, untuk topik dari kelompok kami sosial media itu dapat dilihat dari grafik dokumen by author. Nama-nama tersebut merupakan nama 10 penulis publis artikel terbanyak. Bisa dilihat yang lebih dominan itu adalah Liu Ha. Selanjutnya boleh di next. Untuk dokumen by country or territory ini, topik sosial media banyak dibahas di negara United States. Selanjutnya ada United Kingdom, China, India, Australia, Kanada, Jermani, Spain, Italia, Netherlands, dan lain-lain. Selanjutnya boleh di next dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya itu PostViewer. PostViewer sendiri adalah alat perangkat lunak untuk membangun dan memvisualisasikan jaringan bibliometrik. Jaringan ini misalnya dapat mencakup jurnal, peneliti, ataupun publikasi individu, dan mereka dapat dibangun berdasarkan kutipan, penggabungan bibliografi, kutipan bersama, atau hubungan penulis bersama. Itu adalah gambar dari PostViewer sendiri. Next. Alasan kelompok kami memilih 2 tema tersebut, yaitu sosial media dan online communities, itu karena saat ini media sosial sendiri adalah sarana komunikasi kekinian yang akrab di tiap lapisan masyarakat. Popularitas media sosial pun semakin meningkat setiap harinya dan dapat membuat individu menciptakan sebuah jejaring sosial digital untuk berinteraksi dan bertukar informasi. Para komunitas online juga memanfaatkan untuk berbagi pengetahuan, belajar, serta membangun jaringan. Menurut kami, kedua topik di atas merupakan salah satu penulisan yang paling sering dicari oleh masyarakat.
Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah tutorial analisis bibliometrik menggunakan Postviewer. Kita mencari subtema sosial media. Boleh di next. Oke, yang pertama, bisa mengakses Remote Lib UI, lalu klik Scopus, karena kita akan menggunakan Scopus. Next. Seperti ini tampilan Scopus di awal. Lalu kita akan mencari dokumen yaitu dengan subtema sosial media. Kami menggunakan tanda kutip di sini agar pencarian lebih spesifik sosial media, bukan sosial dan media. Selanjutnya kita akan memilih klik all, lalu export. Selanjutnya. Lalu akan muncul pop-up window seperti ini. Kita akan memilih CSV. Lalu mengklik semua citation information, bibliographical information, abstract, dan keyword. Lalu di-export. Next. Kemudian akan muncul seperti ini. Kita akan memilih CSV only the first 200 documents. Lalu export. Selanjutnya kita akan membuka Postviewer. Begini tampilan awal Postviewer sebelum digunakan. Lalu kita akan klik create yang ada di sebelah kiri. Next. Selanjutnya ada pop-up window seperti ini. Kita akan memilih yang create a map based on bibliographic data. Next. Kita akan selanjutnya memilih read data from bibliographic database file. Next. Di sini kita akan memilih yang Scopus. Lalu kita akan mencari data yang tadi dokumen yang tadi sudah kita download melalui Scopus. Seperti ini. Next. Selanjutnya kita akan memilih type of analysis-nya, yaitu co-authorship, dengan unit of analysis-nya authors. Next. Kita akan mengganti minimum number of document of an author-nya menjadi 1. Tadinya di sini ada 5, tapi kita turunin jadi 1. Next. Akan muncul seperti ini. Ini tidak usah diganti, lalu next. Nah, hasil analisisnya akan seperti ini. Dari tadi penulis yang kita cari. Next. Selanjutnya kita akan mencari type of analysisnya berdasarkan co-occurrence. Lalu unit of analysisnya adalah all keywords. Next. Seperti ini. Nah, minimum number of document of an author-nya kita ganti jadi 1. Next. Number of author to be selected jadi 1000. Next. Seperti ini hasil dari analisis bibliometriknya. Seperti ini. Next. Oke, berikut adalah hasil analisis bibliometrik pada subtema sosial media. Dari hasil analisis bibliometrik ini, kita dapat melihat jaringan yang terbentuk dari hasil pencarian terhadap subtema sosial media. Hubungan antar jaringan dapat dilihat berdasarkan pencarian pada authors, penulis, dan berdasarkan pencarian pada keyword atau kata kunci. Dari hasil pencarian terhadap authors, terlihat hubungan antara jaringan yang diwakili oleh nama-nama penulis artikel atau sumber informasi yang berkaitan dengan subtema sosial media, yaitu penulis dengan total kekuatan tautan terbesar yang dipilih, yang digambarkan dengan semakin besarnya bentuk ukuran lingkaran dalam jaringan, maka itulah nama penulis yang paling banyak disitasi. Lalu dari hasil pencarian jaringan terhadap keyword atau kata kunci juga terlihat hubungan antara jaringan yang diwakili oleh kata kunci yang memiliki total kekuatan tautan terbesar yang dipilih. Artinya kata kunci tersebut memiliki jumlah pengakses yang sangat banyak atau paling banyak dicari. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan analisis bibliometrik menggunakan Postviewer dengan subtema yang kedua, yaitu online communities. Jadi next. Tata caranya hampir serupa dengan yang telah Mozilla sampaikan, yaitu pada halaman pertama untuk data Scopus, kita mencari kata kunci online communities menggunakan tanda kutip agar lebih spesifik. Jadi next. Selanjutnya untuk semua hasil analisis terhadap kata kunci online communities, kita pilih all atau semua, lalu kita klik download. Boleh di next.
setelah itu kita pilih untuk data CSV atau Excel, dan kita pilih apa yang akan kita ekspor, yaitu citation information, bibliographical information, dan abstract and keywords. Lalu setelah itu kita klik export. Jadi next. Nah, setelah itu kita pilih untuk the first 2000 dokumen, lalu kita ekspor. Setelah itu kita buka halaman pertama FastViewer dan kita pilih data dari Scopus yang akan kita gunakan. Setelah itu kita pilih next. Nah, ini merupakan hasil dari analisis terhadap kata kunci penulis. Berdasarkan penulis, ini adalah nama-nama penulis yang paling banyak disitasi. Boleh di next. Sedangkan ini adalah analisis berdasarkan kata kunci atau kata kunci yang paling banyak dicari ketika kita mengetikkan online communities, dan kata-kata inilah yang paling banyak muncul. Boleh di next. Nah, untuk hasil analisis bibliometrik pada subtema online communities, dari hasil tersebut kita dapat melihat jaringan yang terbentuk dari hasil pencarian terhadap subtema online communities. Hubungan antar jaringan dapat dilihat berdasarkan pencarian pada authors dan juga pada keyword. Lalu dari hasil pencarian terhadap authors, lihat hubungan antar jaringan yang diwakili oleh nama-nama penulis artikel atau sumber informasi yang berkaitan dengan subtema online communities, yaitu penulis dengan total kekuatan tautan terbesar yang dipilih, yang digambarkan dengan semakin besarnya bentuk ukuran lingkaran dalam jaringan, maka itulah nama penulis yang paling banyak disitasi. Lalu dari hasil pencarian jaringan terhadap keyword, juga terlihat hubungan antara jaringan yang diwakili oleh kata kunci yang memiliki total kekuatan tautan terbesar yang dipilih. Artinya kata kunci tersebut memiliki jumlah pengakses yang sangat banyak atau paling banyak dicari. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Itu analisis bibliometrik merupakan suatu ilmu yang mengukur dan menganalisis sejarah perkembangan literatur dengan teknik matematika dan statistika. Analisis bibliometrik adalah sebuah metode kuantitatif untuk menganalisis bibliografi di dalam artikel atau jurnal. Dari hasil analisis bibliometrik terhadap tema sosial media dan online communities yang kelompok kami pilih, dapat dilihat bahwa jaringan yang saling berkaitan berdasarkan pencarian pada autor atau penulis dan berdasarkan pencarian pada keyword atau kata kunci tersebut memiliki jumlah pengakses yang sangat banyak atau paling banyak dicari. Semakin besar bentuk ukuran lingkaran, maka semakin besar juga jaringan tersebut memiliki citasi yang paling banyak. Dengan menggunakan FastViewer dapat memudahkan berbagai jenis analisis bibliometrik. Next. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika teman-teman ada pertanyaan, dipersilahkan. Terima kasih. Terima kasih, Divana, Moza, Nabi.